اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد. Mari kita mulai dengan kita istighosah. Tolong untuk bisa ikuti yang depan maupun yang belakang. Insya Allah niat yang sama, insya Allah kabulnya juga sesuai yang sama. Tergantung yang membedakan yaitu kekusukan kita. Apapun yang kita lakukan ibadah, yang membedakan adalah kekusukan. Penuhi majelis. Karena apa? Di tahun-tahun seperti ini, kalau guru-guru kita kadang bilang menjelang kiamat ya, dari tanda-tandanya ini kan akhir. Nah, di sini mari kita isi di mana ada majelis-majelis yang penuh berkah itu kita berbondong-bondong kita hadir di saat kita memang tidak saatnya bekerja, tapi waktunya bekerja, contoh pagi waktunya di sawah, waktunya tandur, karyawan waktunya kerja ke pabrik, ya cari nafkah dulu. Tapi kalau malam seperti ini saya kira enggak cari nafkah. Nah, mari kita isi. Jadi apa? Isi majelis-majelis sesuaikan dengan waktu kita senggang, tidak saatnya kita pas mencari rezeki. Di sini tempatnya kita mencari kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita junjukkan kepada manusia yang termulia, manusia yang dimuliakan, dan yang manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Haji Teguh Sabta Utama, semoga apa yang beliau hajatkan tercapai dan keluarganya, serta tamu undangan dan para karyawan dan karyawati. Alhamdulillah, kita berada di dalam nikmat yang agung, kita berada di dalam nikmat yang besar. Kita berkumpul di tempat ini semoga atas dasar kecintaan, kesucian, dan kasih sayang. Semoga tidak ada rasa iri, dengki, dan hasud antara kita semua. Semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Diceritakan dahulu ada seorang syekh yang bernama Syekh Umar Ibnu Mubarak. Beliau hobinya itu baca sholawat. Setiap nganggur itu baca sholawat terus. Suatu ketika beliau mau berziarah ke makam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu belum ada mobil, belum ada apa, beliau jalan kaki. Di tengah perjalanan beliau dihadang oleh seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu bertanya, "Ya Syekh, mau kemana?" "Saya mau ke Madinah, ziarah ke makam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." "Oh gitu, ya udah Syekh, silahkan mampir ke rumah saya sebentar." "Loh, ada apa?" "Saya ingin ngasih jenengan makanan yang enak-enak, hidangan yang enak-enak." Kemudian Syekh Umar Ibnu Mubarak, "Oke lah, enggak apa-apa." Beliau singgah masuk ke rumah, kemudian rumah itu dikunci.
Setelah ditunggu-tunggu lama, yang datang itu bukan hidangan, bukan makanan, tapi itu pisau dan gunting. Setelah dihadapkan oleh pisau dan gunting, Syekh Umar Ibnu Mubarak dikasih pilihan, ya Syekh, kau pilih gunting atau pisau? Kalau kau pilih gunting, aku potong lidahmu. Tapi kalau pilih pisau, kau akan aku bunuh. Syekh Umar Ibnu Mubarak ketar-ketir. Beliau sebelum kasih jawaban, beliau berpikir, kalau saya pilih pisau, saya tidak bisa bersolawat. Tapi kalau saya pilih gunting, lidah saya dipotong, saya masih bisa baca sholawat. Kemudian Syekh Umar Ibnu Mubarak mantap dan tegas, ya udah saya pilih gunting. Setelah pilih gunting, lidah beliau dipotong oleh bapak tersebut. Setelah dipotong, kemudian lidahnya dikasihkan, darah bercucuran, beliau diusir dari rumah tersebut. Di tengah perjalanan, beliau sambil merasa kesakitan, panas, capek, kemudian ada musola. Beliau istirahat sebentar, sambil kesakitan, beliau tertidur. Di tengah tidurnya itu beliau bermimpi didatangi oleh seorang yang tinggi, putih, bersih, bercahaya. Kemudian Syekh Umar Ibnu Mubarak itu bertanya, engkau siapa? Saya Nabi Agung Muhammad SAW. Engkau ada apa ya Syekh? Kok sampai gini lidahmu terpotong sampai berdarah-darah? Kemudian Syekh Umar Ibnu Mubarak menceritakan dari awal sampai akhir. Kemudian Nabi Muhammad bilang, yaudah bawa sini lidahmu. Terus dipasangkan lidah tersebut dan nempel dan bersih, tidak ada darah menetes sedikit pun. Kemudian Syekh Umar Ibnu Mubarak bangun, lalu melanjutkan perjalanan ke Madinah, makam Nabi Agung Muhammad SAW. Ini singkat tapi penuh makna. Apa yang bisa kita ambil dalam makna tadi yang dikatakan tadi Kusminan tadi? Yang dalam cerita tadi apa? Coba. Itu meskipun beliau dalam sebuah bahaya, tetap beliau masih ingat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kalau dia dibunuh, tidak akan bisa sholat, sudah selesai. Tapi kalau beliau hanya kehilangan satu organnya, meskipun itu lidahnya, mungkin beliau untuk menyampaikan akan sulit, tapi batinnya masih bisa, karena nyawa darah masih mengalir di tubuh kita, jadi kita masih bisa mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi jangan sampai, makanya saya bilang, di saat kita dimujadah seperti ini, sholawat seperti ini, jangan Anda bekerja. Kok jangan bekerja Pak? Kita ini ngaji Pak, orang kerja. Tapi kalau kamu dasarnya karena maaf ini, wah, mujadah tempat Pak Teguh untuk sembako, itu namanya kerja. Kenapa? Berharap sebuah imbalan. Jangankan imbalan sebuah materi, rupiah, amplop dan sebagainya, bahkan berharap imbalan pahala dari Allah pun percuma. Yang benar gimana Pak? Ya benar lillahi ta'ala, bahwa aku dalam mujadah ini, aku masih membutuhkan kehadiran wali-wali Allah untuk menuntun aku terhadap Allah. Hati betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul ikhlas, betul-betul dari jiwa kita ingin bermujadah. Masalah kamu besok dapat pahala, dapat apa, biarlah Allah yang memberikan. Dengan seperti itu apa kita? Bersungguh-sungguh
bersungguh-sungguh. Jadi tenang, akan bersungguh-sungguh, tidak akan meninggalkan majelis ini tanpa kita lega hati. Mungkin yang tak tahu yang hadir di saat ini, betul nih dengar suaranya Pak Teguh, mungkin sejak tadi pas singgah di awal baca Yasin, sholawat, mungkin wah udah biasa gitu. Tapi bagi mertua saya, mungkin istri saya kaget. Kenapa? Sedino ki muloro. Ya, sedino mu sakit saya. Saya baru bangun dari tempat tidur saya itu baru jam berapa tadi? Jam 4 lebih, karena ini badan seharian tadi sudah 2 hari ini saya dapat ujian dari Allah. Cuma batin saya apa? Ya Allah, tunda sejenak untuk biar aku bisa langkahkan kakiku ke tempat makom orang tuaku. Ku lanjutkan untuk pimpin mujadah di majelisku. Sabariku mbok orang mana gak apa-apa ya Allah. Tapi tunda sebentar ujian. Kalau kita sudah berdoa seperti itu, begitu dikasih kesempatan oleh Allah, buat kesungguh-sungguh, langsung bangun, ambil wudhu, sholat asar, berangkat ke Mijen sana, pulang. Ini tadi, alhamdulillah apa itu? Sudah 2 hari aku tidak keluar keringat. Hari ini tadi saya mujadah, keringat berkucur di dari tubuh saya. Insya Allah itu penyakit saya keluar. Saya tadi baca sholawat dengan sungguh-sungguh, baca Yasin dengan sungguh, insya Allah itu penyakit keluar lewat keringat saya. Inilah contoh yang perlu kita. Jadi jangan sampai panjenengan ini sehat. Tadi saya sehat. Tiba-tiba panjenengan di saat mujadah saat doa, panjenengan rasa sakit, masalah loyo. Nah, diajak mujadah, megang mic, malah ngapusi. Janganlah. Tapi dalam kesempatan ini selalu gunakan yang baru. Pergunakan yang baik. Dan selalu apa? Perbaiki. Dari amanah itulah harus kita jalankan. Bisa tak saya jalankan alat mengerti? Bapak Gus mati, guru Gus meninggal. Bisa, saya tidak tahu, tapi saya yakin beliau lebih awas, lebih tahu di saat beliau sudah di alam yang lain. Alhamdulillah, amanah itu masih saya jaga. Dan kalian semua, jika paham apa yang dibutuhkan seorang pemimpin, terutama pemimpin keluarga, menafkahi anak istri. Jika paham, harusnya Anda saat ini yang masih bujang-bujang semangat untuk bekerja. Harus hari ini lebih baik, dan besok lebih baik, dan besok harus lebih baik. Itu harus prinsip, karena Anda akan menghidupi istrimu dari kurus menjadi gemuk. Ngaji yang baik adalah ngaji yang ada peningkatan. Jangan sampai kita bunga-bunga cinta pada Rasul, cinta pada Allah, cinta pada, tapi kamu sendiri tidak mau apa? Berusaha, tidak mau. Kamu berdoa, ya Allah, pilihlah kami ya Allah. Macam-macam kamu nangis, tapi kamu tidak mau berusaha, tidak bisa. Tapi apa? Dua-duanya harus jalan. Jadi malam hari ini pagi ini semua berpuja dan begitu. Oke, itu mudah-mudahan semua menjadi hajat-hajat kita dikabulkan Allah, dan doa-doa kita semoga ditambah kesehatan kita, ditambah kenikmatan
miskin kita, di tengah kesehatan kita, khususnya anak-anak kita. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Semoga anak kita diberi kesehatan, panjang umur, pandai dalam bersekolah, pandai dalam ibadah, dan pandai dalam bergaul. Dan semoga orang tua kita diampuni dosa-dosanya, khusus yang sudah meninggal. Semoga Allah menerima amal ibadahnya, ditempatkan di surganya Allah bersama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah mengabulkan doa kita, cita-cita kita, khususnya kita kami yang ingin menjadi umat Muhammad. Semoga Allah mengabulkan, semoga Allah meridhoi. Oh